Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sekian lama kita libur ya, baru kita masuk lagi ya di pertemuan yang pertama. Yang mungkin semangatnya agak sedikit kendur ya, tapi kalau mungkin kendur bisa ditemukan lagi ya, gitu ya. Nah, kebetulan ini, kita tahu kan materinya apa yang akan kita bahas hari ini? Ya. Oh ya, sedikit problem ya apa? Oke, materinya adalah tasawuf. Ya. Sudah pernah dengar apa itu tasawuf? Ya. Karena tasawuf itu ya memang sesuatu yang harus kita pelajari. Kita sebagai umat Muslim itu penting sekali untuk mengetahuinya. Karena apa? Dengan tasawuf kita itu ya insya Allah akan atau membuat hati kita itu lebih tenang, damai, ibadah juga menjadi lebih ikhlas, rileks dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mungkin kita awali dulu dari awal yaitu ini. Kalau gitu ya pertemuan kita hari ini kita absen dulu ya. Yang pertama, Nurul, hadir, ya. Terus Agus, hadir. Ajis, hadir. Afid, hadir. Oke. Tasawuf adalah dimensi spiritual Islam. Ya. Itu jadi sebenarnya setiap manusia itu ada mempunyai apa? Dimensi lain selain sesuatu yang kita lihat, selain dimensi yang fisik ini ya, yang kita selalu istilahnya apa ya? Kalau dimensi fisik di dalam Islam itu adalah syariat. Jadi kita beribadah secara syariat itu ya sesuatu yang tampak, yang jelas, kita berinteraksi dengan orang lain ya gitu ya. Nah, kita sholat butuh fisik. Ya, kita berwudu dengan fisik ya. Itulah. Tapi kalau dengan dimensi spiritual dan Islam ini adalah dimensi dari dunia yang berasal dari dalam. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini mata kuliah tasawuf dalam pertemuan pertama ini. Yang pertama apa? Definisi ruang lingkup. Nah, tujuan tasawuf. Nah, dalam perspektif Islam klasik atau kontemporer. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih. Kita lanjutkan ke ini. Nah, oke, secara akan etimologis tasawuf itu ya, itu ada 3 hal dari suf itu bulu domba, menunjukkan kesederhanaan hidup para sufi awal. Nah, itu kenapa kok harus ditunjukkan dengan sebuah kesederhanaan? Karena kalau seseorang itu kalau hidup dengan sederhana itu tidak banyak yang diminta, gitu kan? Tidak banyak yang diinginkan. Nah, tapi boleh nggak kita ketika bertasawuf itu menjadi orang kaya? Boleh nggak? Boleh. Yang repot itu apa? Kita pengen kaya tapi nyatanya miskin. Sakit nggak? Sakit itu dalam hati. Tapi kalau ketika kita itu ya tidak terlalu berkeinginan untuk menjadi orang kaya, di dalam hati kita itu ya sudah lah, pokoknya apapun yang terjadi dengan saya, selagi saya itu masih bisa berusaha dan apapun hasilnya akan saya terima. Walaupun menjadi orang kaya, orang miskin itu bisa diterima dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat bahagia. Ya. Jadi berarti kalau kita itu nggak ingin kaya, tapi nyatanya kaya, itu luar biasa ya. Kan gitu ya. Itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutnya apa? Kemurnian menunjukkan pada kejernihan hati. Itu orang bertasawuf itu jalan pertama yang dilakukan itu adalah pembersihan diri. Sesuatu yang kotor itu tidak mungkin bisa bersih. Misal kita itu mau menuangkan gelas air dalam gelas itu kan ada. Nah, terus kita tuangkan. Airnya jernih, yang kita tuangkan wadahnya itu kotor. Kira-kira gimana? Jadi kotor nggak? Bisa diminum nggak? Tidak, maksudnya nggak bisa. Makanya apa? Perlu yang jalan yang pertama itu adalah dibersihkan hati kita. Dari apa? Dari hal-hal yang menyakiti hati kita atau kotoran hati kita. Apa contohnya? Apa biasanya yang kita itu biasanya menjadi nah itu ada iri, dengki, sombong, ria dan lain-lain. Ya, semuanya itu harus bersih. Kita bisa nggak menjadi orang sabar kalau masih punya rasa itu? Nggak mungkin.
mungkin, ya kan? Nah, kalau masih punya rasa kritik bisa nggak sabar? Nggak mungkin. Karena sabar itu sebenarnya ibaratnya apa? Sesuatu yang bersih asli, harus bersih dari sifat-sifat itu tadi. Kalau belum nggak bisa. Bisa nggak orang menjadi ikhlas, tapi belum bisa sabar? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena puncaknya dari adalah ikhlasan. Kalau orang itu sudah ikhlas gimana? Enak nggak hidupnya? Bahagia nggak? Jadi itu tujuan kita belajar kata syukur. Makanya penting. Kalau ini di pertemuan yang pertama akan kita bahas ini. Makanya depan kita harus yakin bahwa belajar tasawuf itu sangat penting. Karena apa? Ya, seberapa banyak uang yang kita punya kalau nggak bahagia, kan repot itu. Nah, jadi dari kejernihan tadi, setelah jernih akan betul sabar akan menjadi ikhlas. Nah, kalau kita itu beramal, ya kan, beribadah, semua yang kita lakukan tanpa keikhlasan gimana? Jadi nggak? Ibadah nggak? Bisa kita ngasih uang pada orang, tapi dalam hati gitu. Jadi gimana itu kayak gitu? Kan nggak jadi. Ikhlas percuma, ikhlas yang dilakukan nggak ada hasil. Nah, terus selanjutnya al-sufah ya, sekelompok sahabat Nabi yang hidup zuhud dan fokus pada pengabdian kepada Allah. Nah, zuhud itu adalah yang memang yang sendiri jauh dari kehidupan duniawi. Karena apa? Menurut mereka kehidupan duniawi itu kan yang sebenarnya penting. Kita hidup di dunia itu penting, adanya dunia. Tetapi apa? Jangan ditaruh di dalam hati. Ya kan? Kita punya uang banyak, oke, nggak apa-apa. Taruh di mana? Dompet, di saku, ya. Nah, jangan taruh di hati. Kalau taruh di hati, sakit hatinya lagi gitu ya. Isinya duit kan gitu. Lanjut. Kalau menurut para tokoh ini lanjut ya. Jadi menurut para tokoh tasawuf adalah proses riyadhah ya, an-nafs ya. Jadi latihan jiwa yang bertujuan mencapai ma'rifatullah melalui pembersihan hati dan penanaman akhlak mulia, gitu kan. Jadi sebelum ditanamkan akhlak yang mulia, itu harus bersih dulu. Bisa nggak menjadi orang yang mulia kalau hatinya masih kotor? Misalnya masih punya dendam, tidak bisa. Harus dibersihkan dulu. Ini menurut Al-Ghazali. Kalau menurut Al-Junaidi, Al-Baghdadi gimana? Meninggalkan hawa nafsu, menekuni ibadah dan berpegang teguh kepada tujuan. Ini yang penting ini. Karena apa? Sesuatu sebenarnya yang paling menjadi susah dalam perasaan kita hati kita hawa nafsu itu kalau tidak terkendali. Apakah harus dibunuh? Tidak. Iman, ya kan? Kita makan kalau nggak ada nafsu nggak enak. Ya, cuma harus dikendalikan. Nah, terus berada di jalur yang tepat. Kita mau makan, oke, makan. Tapi kita harus tahu yang kita makan itu baik, menyehatkan. Ya jangan punya kita sendiri, ya kan? Jangan punya temannya, tidak boleh. Nah, kan gitu ya. Itu. Jadi tasawuf bukan hanya sekedar penghayatan individual, tetapi menyusun perangkat epistemologis dan metodologis tersendiri yang khas. Lanjut ya. Oke, lagi ada tasawuf amali atau praktis. Yang pertama apa? Zikir. Zikir itu apa? Gitu ya. Terus ada muraqabah. Lanjut ada apa? Terus ada muhasabah. Nah, ini kan amal praktis itu memang sebenarnya harus dilakukan kalau mau orang itu mau bertasawuf. Kalau belum dilakukan ya masih teori. Sudah tahu aja kan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dilakukan itu insya Allah. Karena tasawuf sebagai disiplin ilmu keislamannya, tasawuf merupakan contoh hasanah keilmuan Islam yang berorientasi pada pembinaan dimensi batin spiritual ya, sama kan? Jadi dimensi batinnya seseorang siapa? Manusia sebagai dimensi eksterik Islam. Tasawuf bertujuan menyempurnakan aspek etis dan transendental seorang Muslim.
Jadi kalau kita itu yang kita pelajari di dalam tasawuf itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Ya. Nah, gimana itu? Tidak tampak kita pelajari. Tapi apakah penting? Yang jelas itu adalah lebih penting. Kalau kita ibaratkan di dalam ini alat laptop ini, badan kita tubuh kita yang tampak ini. Tapi dari sisi tasawuf itu adalah software-nya. Kan gitu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi karena lebih dalam lagi. Kalau kita berarti penting mana itu? Penting luarnya atau penting dalamnya? Penting dalamnya. Ada rekor bagus ya. Ternyata apa? Lagi belum instan. Kita kan bisa jalan nggak? Atau kita lihat ada seseorang tampan, cantik, ya kan? Nah, sehat secara fisik, dia bisa lari, tapi ternyata apa? Otaknya lagi error, atau hatinya lagi gelisah, lagi sedih, kan gitu kan? Nah, ibaratnya seperti itu. Walaupun ini referensi ini mungkin ya agak jadul gitu ya, tapi yang penting apa? Isi yang ada di dalamnya itu penting, kayak gitu ya. Jadi kita lebih mengutamakan kalau kita belajar dalam tasawuf itu adalah memang sesuatu yang tidak tampak, tetapi itu sangat penting. Nah, dalam realitas kontemporer yang ditandai krisis nilai dan kecenderungan materialistis, tasawuf hadir sebagai pendekatan etika spiritual untuk merekonstruksi keberadaan religius yang autentik. Nah, kecenderungan materialistik kita itu sebenarnya bahagia nggak sih kalau punya uang banyak? Bahagia ya, sama sebenarnya. Tapi apakah punya uang banyak itu selalu kita dapatkan? Kadang banyak juga itu ya, tapi kadang juga sedikit. Nah, kan gitu kan? Nah, terus bagaimana? Kalau kita uang banyak bahagia, ketika uangnya sedikit, saya kok agak sedih ya. Kenapa? Uang saya sedikit. Berarti itu kita sudah terpengaruh atau sudah terkontaminasi dengan yang namanya dunia, bukan dunia atau material. Terus gimana? Kita bahagia itu dengan diri kita atau dengan sesuatu yang dari luar kita? Harusnya dari diri kita sendiri atau dari luar kita? Diri kita seharusnya. Kalau dari diri kita berarti sudah memahami apa itu sebenarnya jalan dari tasawuf itu sendiri. Tetapi kalau dari luar diri kita berarti nggak perlu kita belajar kan? Ya kita cari mana aja gitu. Nah, tapi nanti apa? Sampai sendiri pasti. Saya yakin, kan gitu kan? Ternyata apa? Umat itu kalau bagi orang yang sudah apa ya bisa bahagia dengan diri dalam. Ya, salah satu jalannya adalah ya harus menjalankan tasawuf itu sendiri. Bagaimana menjalankannya? Ya harus paham dulu. Kan gitu kan? Harus tahu ilmunya. Belum tahu ilmunya, ya belajar. Gitu ya. Nah, terus dari sisi itu ya kita kalau mau ini aja. Nah, ini adalah nah, sesuatu yang dari luar dan dari dalam itu adalah yang kunci utama dalam tasawuf itu sendiri. Kenapa? Kalau kita itu sadar itu adalah tonggak pintu awalnya, ya kan? Bagaimana kita itu atau menuju untuk bertasawuf. Sadar bahwa sebenarnya kita itu sudah benar atau belum jalan kita. Kita itu mau jadi bahagia itu sudah benar atau belum cara bahagia kita. Nah, coba kalau kita dari luar terpengaruh oleh uang, terpengaruh oleh materi, yang kita mesti ubah. Kapan bahagianya? Ya kan? Nah, jadi yang perlu kita pahami apa? Kita harus bisa bahagia di dalam keadaan apapun. Berarti apa? Harus sifat kami keinginan kita terhadap material atau dunia. Jadi bisa dipahami? Nah, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Mungkin saya mau tanya siapa? Apa sih sebenarnya tasawuf itu? Kalau memang sudah dipahami, coba salah satu menyampaikan. Ya, silakan. Oh ya. Tasawuf merupakan cabang khazanah keilmuan Islam yang berorientasi pada pembinaan dimensi batin atau spiritual.
manusia sebagai dimensi esoterik Islam. Tasawuf bertujuan menyempurnakan aspek etis dan transendentai seorang muslim. Oke, itu tadi ya, bisa dipahami ya. Alhamdulillah kita kalau di pertemuan pertama kita bisa kembali semangat untuk menghadapi pertemuan yang berikutnya. Dan mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kalau memang belum puas, ya kita lanjut lagi ya. Berarti kalau belum puas berarti apa? Masih semangat. Oke, itu cukup sekian pertemuan kita hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.